Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan dengan anggota Alfiah Destina Ramadhani, Aprilia Chandrawati, Indah Novitasari, Leni Wulandari, Yara Azahra. Analisis rasio keuangan dibagi menjadi 5 jenis, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage atau rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar atau hutang jangka pendek. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Jenis-jenis rasio likuiditas antara lain yang pertama rasio lancar atau current ratio. Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Rumus rasio lancar adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang kedua, rasio kas atau cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau setara dengan kas, seperti rekening giro atau tabungan di bank, atau yang dapat ditarik setiap saat. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Rumus rasio kas adalah cash ratio sama dengan kas ditambah bank dibagi kewajiban lancar. Yang ketiga, rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan inventory, artinya mengabaikan nilai persediaan dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Rumus rasio cepat adalah quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liabilitas. Yang keempat, rasio perputaran kas atau cash turnover berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Untuk mencari modal kerja, kurangi aktiva lancar terhadap utang lancar. Modal kerja dalam pengertian ini dikatakan sebagai modal kerja bersih yang dimiliki perusahaan. Sementara itu, modal kerja kotor atau modal kerja saja merupakan jumlah dari aktiva lancar. Rumus rasio perputaran kas adalah rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Rasio aktivitas. Menurut Kashmir 2017, rasio aktivitas, activity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Sedangkan menurut Fahmi 2017, rasio aktivitas adalah rasio yang digambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan. Jenis-jenis rasio aktivitas. 1. Perputaran piutang, receivable turnover.
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Rumus perputaran piutang yaitu perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi piutang. Yang kedua, perputaran modal kerja, working capital turnover, merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu periode. Untuk mengukur rasio ini, membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau rata-rata modal kerja. Rumus perputaran modal kerja yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Yang ketiga, perputaran aset tetap, fixed asset turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Untuk mencari rasio ini, caranya adalah membandingkan antara penjualan bersih dengan total aktiva tetap dalam suatu periode. Rumus perputaran aset tetap yaitu perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Dan yang keempat ada perputaran total asset turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Perputaran total aset, rumusnya yaitu perputaran total aset sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Rasio leverage. Menurut Fahmi 2017, rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage, yaitu utang ekstrim, yang merupakan perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Menurut Brigham dan Houston, rasio leverage merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang, financial leverage, sehingga kita mampu melihat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan hutang. Sedangkan menurut Kashmir, leverage adalah rasio solvabilitas atau leverage ratio, merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Macam-macam rasio leverage ada 3, yaitu 1. Leverage operasi, operating average. Yang kedua, leverage keuangan, financial leverage. Dan yang ketiga, leverage gabungan, combination leverage. Jenis-jenis rasio leverage. Debt ratio atau rasio hutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan mengandalkan hutang untuk membiayai asetnya. Debt ratio atau rasio hutang ini dihitung dengan membagikan total hutang atau total liabilities dengan total aset yang dimilikinya. Debt ratio ini sering juga disebut dengan rasio hutang terhadap total aset atau total debt to total asset ratio. Debt ratio sama dengan total hutang per total aset. Debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap ekuitas ini dihitung dengan cara mengambil total kewajiban hutang, liabilities,
dan membaginya dengan ekuitas. Debt to equity ratio sama dengan total hutang per total ekuitas times interest earned ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Times interest earned ratio ini juga sering disebut dengan interest coverage ratio. Cara menghitungnya adalah dengan membagi laba sebelum pajak dan bunga dengan biaya bunga. Times interest earned ratio sama dengan laba sebelum pajak dan bunga per beban bunga. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjual maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas, maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Dapat dikatakan, rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam penjualan, aset, dan modal saham. Jenis-jenis rasio profitabilitas. Margin laba kotor atau gross profit margin adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Semakin tinggi margin laba kotor, maka semakin baik dan secara relatif semakin rendah harga pokok barang yang dijual. Gross profit margin sama dengan penjualan dikurang harga pokok penjualan per penjualan. Margin laba bersih atau net profit margin adalah ukuran persentase dari hasil penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak per penjualan. Margin laba operasi atau operating profit margin adalah ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Margin laba operasi mengukur laba yang dihasilkan murni dari operasi perusahaan tanpa melihat beban keuangan atau bunga dan beban dari pemerintah atau pajak. Operating profit margin sama dengan laba bersih sebelum pajak per penjualan. Hasil pengembalian investasi atau return on investment adalah ukuran keseluruhan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia, disebut juga dengan hasil investasi atau HAI. Semakin tinggi pengembalian yang dihasilkan semakin baik. ROI merupakan rasio menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. ROI sama dengan laba bersih setelah pajak per total aktiva. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini juga sering dipakai untuk melihat bagaimana kondisi perolehan keuntungan yang potensial dari suatu perusahaan jika keputusan menempatkan dana di perusahaan tersebut, terutama untuk masa yang akan datang. Rasio nilai pasar adalah suatu rasio yang menghubungkan harga suatu saham terhadap pendapatan suatu perusahaan dengan nilai buku perusahaan. Dapat dikatakan, rasio nilai pasar mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku berdasarkan pada sudut pandang investor yang biasanya digunakan investor untuk mengukur tingkat ketertarikan terhadap harga saham tertentu. Karena rasio ini menunjukkan perbandingan harga saham di pasar dengan nilai buku saham tersebut yang digambarkan di neraca. Jadi, semakin tinggi rasio yang didapat, maka semakin tinggi pula minat investor untuk membeli saham tersebut. Macam rasio nilai pasar. Rasio pendapatan per lembar saham atau earning per share merupakan rasio yang menunjukkan beberapa besar keuntungan atau laba yang diperoleh investor atau pemegang saham per lembar sahamnya, yaitu dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak pada suatu tahun buku dengan jumlah saham yang diterbitkan. Rumusnya,
EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Rasio harga laba atau price earning ratio. Rasio yang menggambarkan rasio atau perbandingan antara harga per saham terhadap earning atau keuntungan perusahaan yang diharapkan akan tumbuh dan memiliki prospek baik mempunyai PIR yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang diharapkan mempunyai pertumbuhan rendah. Rumus dari PER sama dengan harga per saham dibagi EPS. Rasio per nilai buku, price to book value atau PBV. Rasio yang menggambarkan harga per nilai buku merupakan hubungan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham. Semakin tinggi nilai price book value atau PBV, semakin tinggi pula harga pasar dari saham tersebut. Dan semakin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Perusahaan yang kinerjanya baik biasanya nilai rasio PBV-nya di atas 1. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai bukunya. PER sama dengan harga per saham dibagi EPS. Rasio pembayaran dividen, dividend payout ratio atau DPR. Rasio yang menggambarkan earning atau pendapatan yang dibayarkan sebagai dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dari laba bersih per saham. Bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. DPR sama dengan dividen per saham dibagi laba bersaham. Rasio imbal hasil dividen, dividend yield ratio atau DYR, menunjukkan dividen per lembar dibandingkan harga pasar saham per lembar. Biasanya perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang tinggi akan mempunyai dividen yield yang rendah, karena dividen sebagian besar akan diinvestasikan kembali, dan juga karena harga dividen yang tinggi atau PER yang tinggi yang mengakibatkan dividen yield akan menjadi kecil. Sebaliknya, perusahaan yang mempunyai prospek pertumbuhan yang rendah akan memberikan dividen yang tinggi dan dengan demikian mempunyai dividen yield yang tinggi pula. DYR sama dengan dividen per saham dibagi harga pasar saham. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan?